ke negara. Selamat sore, saya Arif Suditomo. Berita terbaru mengenai mantan Presiden Soeharto akan mengawali laporan kami hari ini. Pemirsa, inilah seputar Indonesia. Kejaksaan Agung akhirnya resmi menghentikan kasus hukum mantan Presiden Soeharto dengan mengeluarkan surat keputusan penghentian perkara hari ini. Keputusan ini diambil Jaksa Agung karena Presiden kedua RI ini dipastikan mengalami sakit permanen. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum di Indonesia, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat keputusan penghentian perkara atau SKPP terhadap mantan Presiden Soeharto karena terdakwa mengalami sakit permanen. Jaksa Agung Abdurrahman Saleh menilai keputusan pemberian SKPP terhadap mantan Presiden Soeharto merupakan wewenang kejaksaan sebagai lembaga hukum. Meski keputusan ini dinilai terlambat karena harus menunggu sampai 6 tahun. Menurutnya penghentian perkara semata-mata murni karena alasan teknis hukum, karena terdakwa mantan Presiden Soeharto mengalami sakit permanen. Statusnya ya sudah, dia perkaranya ditutup demi hukum ya bebas ya, bukan bebas fresh track ya, karena ini bisa dibuka lagi kalau kalau ada alasan lain, seperti bunyi pasal. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan karena ini alasannya semata-mata kesehatan. Jadi kalau dokter bilang sehat, siapa yang maju lagi? Sementara itu, masalah kasus perdata mantan Presiden Soeharto tetap akan dilanjutkan dan saat ini masih dalam pengkajian tim Kejaksaan Agung. Kemudian keputusannya nanti Pak Jaksa Agung SKPP, ya tinggal jalur perdatanya, baru dapat surat kuasa khusus, baru kita akan mencari-cari asetnya atau menghitung lagi. Ya tentu kita periksa dulu dong. Berdasarkan dakwaan yang lalu, jumlah aset pada 7 yayasan yang dikelola oleh mantan Presiden Soeharto berjumlah 419 juta dolar Amerika Serikat dan 1,7 triliun rupiah. Eko Budi Utomo melaporkan. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar aset maupun uang sejumlah yayasan yang diduga terkait kasus hukum mantan Presiden Soeharto dapat diserahkan kembali ke negara. Untuk itu, pemerintah tengah mencari mekanisme dan solusi yang tepat agar upaya ini dapat segera diselesaikan secara tuntas tanpa mengorbankan rasa keadilan sehingga hukum tetap dapat ditegakkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintah berupaya maksimal untuk menyelesaikan masalah hukum mantan Presiden Soeharto tanpa mengorbankan rasa keadilan dan penegakan hukum di negeri ini. Untuk itu, Presiden Jumat pagi di Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Bali untuk mengikuti pertemuan tingkat tinggi D8 menegaskan seluruh yayasan yang terkait kasus hukum mantan Presiden Soeharto diupayakan dapat dikembalikan kepada negara. Faktor kesehatan yang dikuatkan oleh tim dokter yang memiliki wewenang. Mantan Presiden Soeharto tidak memungkinkan lagi dilanjutkan proses hukumnya. Kami berpikir yayasan-yayasan yang menjadi pertimbangan mengapa dilakukan pemeriksaan hukum terhadap Pak Harto itu benar-benar dapat diserahkan kepada negara. Dan apabila ada persoalan-persoalan yang belum selesai Sementara itu, untuk menghindari perpecahan dan meredam polemik di kalangan masyarakat dan pejabat negara terkait penghentian kasus hukum mantan Presiden Soeharto, pemerintah berniat mengendapkan dulu proses penyelesaian masalah hukumnya. Tapi mengingat situasi ini justru bisa memunculkan perpecahan, saya memilih untuk mengendapkan masalah ini sampai situasinya betul-betul tepat. Oleh karena itu, kepada masyarakat luas, saya minta untuk kembali tenang, bisa menahan diri, dan
kita bisa memikirkan bersama nantinya bagaimana permasalahan ini dapat kita selesaikan secara adil, secara bijak, dan secara tepat. Presiden juga menambahkan pertemuan lembaga tinggi negara di Istana Negara 2 hari lalu tidak hanya membahas masalah mantan Presiden Soeharto, tapi juga mantan Presiden Soekarno. Pemerintah tengah mencari konstruksi penyelesaian masalah di waktu yang tepat untuk kedua mantan pemimpin negara yang selama ini dinilai masih terganjal kasus hukum yang tertuang di TAP MPRS dan TAP MPR. AM Fikri dan Dendi Husnawan melaporkan. Dalam perkembangan yang sama, pemirsa, Kejaksaan Agung dalam laporannya kepada DPR RI tahun 2001 lalu mengungkap ada 7 yayasan yang diketuai mantan Presiden Soeharto yang fungsinya menyimpang dari tujuan sosial dan menyebabkan kerugian negara. Kerugian negara yang disebut-sebut saat itu dan kini diminta untuk dikembalikan adalah sebesar 1,7 triliun rupiah. Kasus korupsi mantan Presiden Soeharto melibatkan 7 yayasan terbesar yang diketuainya. Laporan Kejaksaan Agung yang disampaikan kepada Komisi 2 DPR RI Desember 2001 lalu mengungkap mantan Presiden Soeharto didakwa selaku ketua dari 7 yayasan terbesar miliknya. Ketujuh yayasan tersebut adalah Yayasan Super Semar, Yayasan Dharma Bakti Sosial atau Darmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti atau DAKAP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Da Mandiri, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Bantuan Beasiswa Yatim Piatu Tri Komando Rakyat atau Trikora. Presiden kedua RI itu didakwa telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan uang dari 7 yayasan, bukan untuk tujuan sosial dan tidak sesuai dengan tujuan dalam ADART yang mengakibatkan kerugian negara. Kerugian negara yang disebut dalam laporan itu adalah 1,7 triliun rupiah lebih. Kejaksaan Agung juga melaporkan pasal yang dilanggar mantan Presiden Soeharto dalam kasus ini adalah pasal 1 ayat 1 sub A sub B, junto pasal 28, junto pasal 34C, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Jumlah inilah yang saat ini diminta oleh pemerintah untuk diserahkan kembali kepada negara dengan tujuan penuntasan kasus tanpa mengorbankan rasa keadilan dan penegakan hukum. Tim Liputan RCTI melaporkan. Sementara itu, menurut mantan Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus perkara mantan Presiden Soeharto dan kini menjadi Jaksa Agung Muda Intel, menilai orang-orang yang diduga terkait dalam masalah perkara mantan Presiden Soeharto tidak dapat dikenakan status tersangka. Karena para pengurus yayasan ini seluruhnya hanya melaksanakan amanah dari mantan Presiden Soeharto selaku ketua yayasan pada saat itu. Adapun orang-orang lain, umpamanya yang terkait dalam masalah ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai tersangka karena mereka-mereka semua melaksanakan perintah dari Pak Harto selaku ketua yayasan. Pengacara keluarga Cendana, Ruhut Sitompul, menyatakan bahwa keluarga mantan Presiden Soeharto mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam upaya menuntaskan perkara hukum pemimpin di era Orde Baru ini. Berkaitan dengan penyerahan yayasan milik keluarga Cendana kepada negara, Ruhut mengatakan bahwa dirinya belum membicarakan hal ini secara khusus dengan keluarga Cendana. Namun ditegaskan Ruhut akan ada mekanisme tertentu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yayasan dan asetnya akan ditindaklanjuti seperti apa, Pak? Iya, sekarang itu semua kan dikelola dengan profesional seperti saya katakan tadi. Ya, apa yang kita bisa bantu kaitan dengan yayasan itu dibantu kok. Dari sebelum-sebelumnya juga kita selalu membantu. Saya rasa itu nggak ada masalah. Artinya akan segera dikembalikan? Akan dikembalikan berarti, Bang? Ya, itu harus dibicarakan dulu karena saya rasa seperti saya katakan tadi, bukan berbicara kembalikan atau tidak kembalikan, tapi itu hasil karya daripada Pak Harto. Ya, dan semua itu dilaksanakan dengan baik, ya. Mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya dan mahasiswa Universitas Airlangga tadi siang menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut pemerintah melanjutkan peradilan terhadap mantan Presiden Soeharto. Kemarin Soeharto sudah diberikan pengampunan. Bertempat di depan Gedung Negara Geraha di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, gabungan mahasiswa dari BEM Universitas Airlangga dan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya hari Jumat menggelar poster dan spanduk. Mereka juga berorasi menentang rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengendapkan kasus hukum mantan Presiden Soeharto. Menurut para mahasiswa, pemerintah SBY telah mendua
Di satu sisi, gencar kampanye memberantas KKN, di sisi lain justru tidak bersikap tegas terhadap proses hukum Soeharto. Dalam aksinya, para mahasiswa mengingatkan masyarakat agar mewaspadai bahaya laten Orde Baru. Mereka menengarai telah terjadi politik balas budi oleh para elit politik yang saat ini tengah berkuasa pada mantan pemimpin Orde Baru itu. Melalui aksi ini, para mahasiswa mengajak segenap elemen bangsa agar kembali mengobarkan semangat reformasi yang diperjuangkan para mahasiswa 8 tahun silam. Dari Surabaya, Grenda Sri Bisma dan Miftahul Arifin melaporkan. Keluarga mantan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno tidak setuju dengan rencana pemerintah memberikan rehabilitasi kepada Soekarno. Pemberian rehabilitasi dinilai akan menjadi pembenaran bahwa Presiden pertama ini bersalah secara hukum. Saya rasa itu untuk Bung Karno nggak tepat ya kata rehabilitasi. Kalau menurut pengertian saya rehabilitasi itu kan kalau Bung Karno itu terpidana atau terhukum gitu. Baru rehabilitasi, tapi Bung Karno enggak. Berarti ada perbedaan kasus antara Pak Harto dengan Pak Karno? Dan enggak bisa dibanding-bandingkan soal Bung Karno dengan soal Pak Harto gitu. Dalam rangka memperingati sewindu tragedi Trisakti, ribuan mahasiswa Trisakti sore ini berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta. Aksi serupa juga dilakukan mahasiswa dari universitas-universitas lainnya. Ribuan mahasiswa Trisakti Jumat sore berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta. Mereka menuntut agar DPR mencabut rekomendasinya yang menyatakan bahwa kasus tragedi Trisakti bukan pelanggaran HAM berat. Para mahasiswa juga meminta dibentuknya pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Trisakti setelah penuntasan kasus Semanggi 1 dan 2. Aksi ini sempat mengakibatkan lalu lintas di depan gedung DPR MPR tersendat. Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI juga berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Mereka menuntut agar tragedi yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti itu segera dituntaskan. Priandono Kusumo dan Suryadi melaporkan. Titik api Gunung Merapi mulai terlihat dari kota Yogyakarta. Saksikan selengkapnya setelah pariwara berikut dan tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter sore tadi terjadi di Lampung. Gempa yang berlangsung sekitar 1 menit dirasakan masyarakat sekitar Tanjung Karang, Bandar Lampung hingga Kalianda, Lampung Selatan. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Branti Lampung Selatan, Bambang Novasetianto mengatakan posisi gempa berada pada 5,95 derajat lintang selatan dan 105,39 derajat bujur timur. Kedalaman gempa sekitar 14 km terletak di 56 km sebelah selatan Tanjung Karang di perairan Laut Lampung. Sampai petang ini tidak ada laporan kerusakan ataupun korban jiwa. Aktivitas Gunung Kerinci di Jambi dalam seminggu terakhir mengalami peningkatan. Sejak terjadi menyemburkan asap tebal pada tanggal 6 Mei lalu, hingga saat ini Kerinci terus mengeluarkan letusan setiap 3 hingga 5 menit. Letusan asap putih yang dikeluarkan oleh Gunung Kerinci terlihat setinggi 100 hingga 500 meter. Pada tanggal 6 Mei lalu, gunung yang berada 500 km arah barat Provinsi Jambi ini sempat mengeluarkan letusan asap tebal setinggi 1.300 meter. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Kerinci di Desa Gresik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, sejak letusan tanggal 6 Mei lalu, aktivitasnya terus meningkat. Saat ini, Gunung Kerinci dalam status waspada dan tertutup untuk pendakian. Ketua Pos Pengamatan Heri Prasetyo mengatakan pemicu letusan diduga karena tingginya curah hujan di puncak gunung. Sementara itu, penduduk yang tinggal di kaki Gunung Kerinci mulai cemas, takut tanamannya hancur akibat letupan asap ini. Hingga Jumat ini, aktivitas warga di kaki gunung tertinggi di Pulau Sumatera ini masih normal dan warga masih menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Koresponden Mursid Sonsang dan Rumulo Siregar melaporkan dari Kabupaten Kerinci.
Puncak Gunung Merapi di perbatasan wilayah Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas siang tadi. Meski demikian, status aktivitasnya belum dinaikkan dari level siaga karena gas sulfur yang keluar masih dalam batas-batas normal. Luncuran awan panas terjadi 2 kali atau meningkat dibandingkan dengan kemarin. Luncuran yang terjadi mengarah ke selatan dan masuk ke celah Gondol dan Geger Buaya. Jarak luncurnya berkurang hanya mencapai sekitar 400 meter. Hal ini dinilai tidak membahayakan karena jarak perkampungan paling dekat dengan puncak Merapi sekitar 6 km. Selain mengeluarkan awan panas dan lava pijar di puncak Gunung Merapi, hingga saat ini juga masih terdapat titik api. Bahkan ukurannya semakin besar hingga terlihat dengan mata telanjang dari kota Yogyakarta. Ratusan supir angkot di Bogor, Jawa Barat bertindak anarkis saat berunjuk rasa. Laporan selengkapnya dapat Anda saksikan di Seputar Indonesia. Gerbong kereta api bermuatan BBM di stasiun Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur mulai dievakuasi Jumat siang. Namun hingga kini penyebab tergulingnya kereta yang berjalan tanpa perintah dari petugas perjalanan kereta api belum diketahui. Proses evakuasi seluruh gerbong yang terguling ke luar jalur diperkirakan memakan waktu 10 jam. Sebelum dievakuasi, bahan bakar minyak yang tumpah disemprot petugas pemadam kebakaran dengan busa untuk menghindari kebakaran. Hingga kini pihak PT KAI belum memastikan penyebab kejadian mundurnya 23 gerbong kereta BBM dan PT KAI masih menunggu hasil pemeriksaan 2 orang masinis dan asistennya. PT KAI juga belum bisa menjelaskan peran seorang perempuan kurang waras yang ditemukan petugas di dalam lokomotif saat kereta melaju mundur. Diduga perempuan kurang waras tersebut naik ke atas lokomotif saat kedua masinis Tri Iswitoyo dan Durrahman turun. Tiba-tiba kereta meluncur sejauh lebih dari 50 km dari Bangil ke Surabaya. Unjuk rasa ratusan supir angkot di Bogor, Jawa Barat pagi tadi berujung pada tindakan anarkis. Tidak hanya melakukan konvoi ugal-ugalan, para supir memblokir jalan dan memaksa penumpang turun di tengah jalan. Kericuhan ini terjadi saat petugas DLLAJ berupaya menghentikan aksi ratusan supir angkutan kota yang melakukan konvoi dari Jalan Sindang Barangjero hingga Darmaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat Jumat pagi. Aksi para supir ini dianggap mengganggu ketertiban dan menyebabkan kemacetan. Pasalnya mereka tidak hanya berkonvoi, namun juga memblokir jalan di depan kampus IPB Darmaga. Para supir juga mencegat supir angkot lainnya dan memaksa penumpangnya turun di tengah jalan. Para supir angkot ini mengaku melakukan aksi ini karena kecewa ditempatkan di terminal Laladon yang sepi penumpang. Sementara jumlah angkot yang diizinkan masuk terminal Bubalak yang padat penumpang dibatasi. Di sini mau makan apa saya? Coba. Saya sedangkan punya istri, punya anak. Setoran anak-anak pada dapat, Pak. Harus adil dong. Harus adil. Aksi yang sempat menyebabkan kemacetan selama kurang lebih 3 jam ini berakhir setelah aparat Polsek Ciamas berjanji memfasilitasi dialog antara para supir dengan pihak paguyuban dan DLLAJ. Kontributor RCTI melaporkan dari Bogor. Jemaah Masjid Istiqlal Jakarta berebut bersalaman dengan Presiden Iran. Berita selengkapnya dapat Anda saksikan di Seputar Indonesia. Tetaplah bersama kami. Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menjadi pusat perhatian di Masjid Istiqlal Jakarta hari ini. Para jemaah salat Jumat langsung menyerbunya untuk bersalaman. Ribuan jamaah sholat Jumat Masjid Istiqlal Jakarta menyerbu ke arah mimbar begitu sholat usai. Mereka berebut ingin melihat dari dekat dan bersalaman dengan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad. Ahmadinejad beserta rombongan tiba di masjid terbesar di Asia Tenggara ini pukul 12, disambut para ulama dari Majelis Ulama Indonesia.
Kunjungan ini adalah bagian dari rangkaian kegiatannya selama di Jakarta sebelum berangkat ke Bali untuk menghadiri KTT D8 yang resmi dibuka hari ini. Dalam pidatonya, Ahmadinejad mengatakan Indonesia adalah modal bagi seluruh umat Islam di dunia. Untuk itu, Iran mendukung kemajuan dan integritas bangsa Indonesia. Menurut Ahmadinejad, sambutan masyarakat Indonesia akan menjadi kenangan indah bagi dirinya. Gustaf Aulia dan Yusrizal melaporkan. Pemirsa, berakhir sudah seputar Indonesia hari ini. Selamat petang dan sampai jumpa.